Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imaman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana rasulan wa nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hadirin jamaah Majlis Tahsin Al-Quran Masjid Jami An-Nur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya minadh dhulumati ilan nur fi dinil Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, kita semua yang hadir senantiasa dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan surah Al-Buruj, surah yang ke-85, terdiri dari 22 ayat. Sudah dibuka semuanya? Ya. Sebelum kita lanjutkan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil. Artinya bahwa kita membaca Al-Quran mesti kita berikan hak-hak huruf Al-Quran, baik dari segi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, maupun dari segi sifatul huruf, sifat-sifat huruf Al-Quran itu sendiri. Dan juga kita mesti berikan mustahak huruf. Apa itu mustahak huruf? Adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang nun mati dan tanwin, mim mati, ya, kemudian bacaan mat dan sebagainya. Artinya bahwa bacaan tartil tidak terkait apakah harus cepat, lambat ataupun tidak.
Jadi bacaan tartil itu maksudnya adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, seperti itu. Nah, kalau masalah apakah bacaan kita cepat, lambat atau sedang, itu tidak ada kaitannya dengan tartil. Ya. Apakah bacaan cepat itu tidak tartil? Bisa jadi bacaan cepat tartil. Ya. Maka itu digolongkan dalam kategori bacaan hadr. Ya. Bacaan cepat tapi benar. Ya. Ada bacaan yang sedang. Ya, sedang disebut di dalam ilmu Al-Quran adalah bacaan tadwir. Dan yang ketiga, bacaan yang lambat di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan bacaan tahqiq. Jadi kalau bicara tentang cepat atau lambat baca Quran, itu tergolong menjadi tiga, dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama hadr, bacaan cepat. Yang kedua tadwir, bacaan sedang. Dan yang ketiga tahqiq, bacaan lambat. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali dengan kita membaca isti'adzah dan basmalah. Wahid, isnan, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya akan bacakan ayat per ayat, kemudian jamaah mengikuti. Was-samaa'i dzatil buruj. Coba. Sama, yaitu kita baca 4 sampai 5 harakat, ya, masuk dalam golongan macam mad wajib muttasil, ya. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena bertemunya mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kata. Was-samaa'i, artinya sama apa? Langit, ya. Kemudian buruj, ya, di akhir kita harus pantulkan, ya, qalqalah kubra. Pantulannya mesti besar, ya, jangan malu mantulinnya. Jadi mesti besar. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, coba 1 2 3. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Itu yang di akhir-akhir, ya, kita mesti sesuaikan dengan bacaan yang pertama, ya. Di ayat pertama tadi al-buruj kita baca 4 harakat, ya, maka selanjutnya mesti kita baca 4 harakat, ya. Jadi mesti apa? Konsisten, ya. Baik, kita ulangi, perhatikan. Wal yaumil maw'ud. Coba. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Nah, gunnahnya kurang, ya. Wa syahidin, nah, didengungkan, ya, ditahan 2 harakat. Wa syahidin wa mashhud. Coba. Wa syahidin wa mashhud.
Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Ya, hati-hati ya, sad ya, ada qaf. Pertamanya qaf. Qu, jangan jangan begitu ya, jangan qutila, salah. Ya. Jadi qu ya. Ya pernah saya sampaikan ya waktu itu, kalau nggak salah ada yang bertanya bagaimana mengucapkan huruf qaf. Ya, huruf qaf itu adalah huruf yang keluar dari lisan bagian dalam ya. Qa ya, jadi kita baca qutila, qu ya, qutila sad ya, qutila ashabul ukhdud. Coba. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Hati-hati ya, masih kurang gunnahnya. Ya, ini kesini, di sini terus yang kena nih ya. Tahan dulu. Ya, jangan langsung an-nari, salah. Ya, tapi ditahan dulu jamaah rahimakumullah. An-nari dzatil waqud. Coba. Idhum 'alaiha qu'ud. Coba. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum. Jangan idhum, jangan ya. Idhum. Idhum. Nah, nggak boleh kita salah ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Coba. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Oke, hati-hati. Wa hum 'ala ma jadi harus konsisten mat tabi'inya. Wa hum 'ala ma dua harakat ya. Jangan nanti kepanjangan. Wa hum 'ala ma kepanjangan. Ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Coba. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini pada ayat ke-8 ya, kita coba satu nafas ya. Kita coba ya, enggak masalah ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Coba. Wa ya, itu masih, jadi saya masih terdengar ada yang duluan, ada yang ya. Hati-hati. Wa ma naqamu minhum illa
illa ayyu. Jadi ditahan dulu, jangan ayyu, salah, tapi ayyu gitu. Karena idgham bi gunnah, ditahan dulu baru masuk, ya. Namanya juga idgham bi gunnah, masuk tahan, ya. Oke, perhatikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Coba. Kuat? Insyaallah. Ada yang jawab kuat, ada yang enggak Ustaz gitu ya. Ya kalau enggak kuat tinggal ngikutin kemampuan nafasnya, kemudian diulang gitu ya. Kalau tidak ada tanda waqaf di situ ya. Seumpama kita berhenti ya, yu'minu boleh ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu. Boleh. Illa, diulangnya dari illa karena di situ ada harful istitsna, pengecualian ya. Oke. Boleh begitu ya kalau nafasnya tidak kuat. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah, di sini di ayat 9 ada tanda waqaf. Ya, jim ya. Nah, jim artinya jawaz. Jawaz atau jaiz. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya boleh. Jaizun fil waqfi au jaizun fil wasli. Boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, ini mau berhenti mau lanjut. Coba satu nafas lagi. Iya. Boleh ya, perhatikan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba 1 2 3. Alladzi lahu mulkus kuat ya. Hati-hati ya, jangan sampai nanti kita paksain malah merusak bacaan ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena kita dalam tahap pembelajaran ya, boleh kita coba untuk melatih nafas kita ya. Baik, nah, kita ulang ya, perhatikan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba. Alladzi lahu mulkus itu yang akhir-akhir, hati-hati. Kulli syai'in, tahan dulu ya. Ustadz, saya napasnya mau habis soalnya. ya rusak bacaannya ya. Syai'in syahid. Ya, coba diulang lagi 1 2 3. Alladzi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
pantulannya nggak kedengeran. Ya. Kehabisan napas, pantulannya hilang Ustadz ya. Ya. Baik. Syahid ya. Gitu ya. Oke, baik. Coba ulang sekali lagi ya. Ayo, coba ya. 1, 2, 3. Alladzi ya, baik. Oke, ayat berikutnya. Ini cukup panjang ya. Ini mau satu napas apa mau? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Coba ya, kalau enggak nanti kita bagi dua ya. Coba 1, 2, 3. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu walahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Subhanallah. Ya Allah. Sepertinya belum mampu ya. Oke, baik kalau gitu kita berhentinya di mana enak ini? Hah? Ya tubuh apa falahum ya? Berarti kan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum. Coba. Innal ladzina mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Coba. Falahum adzabu jahannam. Iya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Roknya tebal. Anhar. Lidahnya diangkat sedikit, tidak sampai menyentuh langit. Jangan anhar, salah tuh ya. Anhar. Ya, coba ya. 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kuat nggak nih? Karena saya masih mendengar masih banyak gunah-gunahnya yang kurang sempurna ya. Di situ ada, perhatikan ya, pada ayat itu ya, jan ditahan dulu ya, kemudian tuh ditahan lagi, kemudian kemudian anhar, itu 4 harakat. Karena kita di awal tadi sudah konsisten bahwa mat arid li sukun kita baca 4
haram. Hati-hati. Hati-hati ya jamaah. Kita kadang-kadang nggak sadar tuh hal-hal yang seperti itu. Ya walaupun itu hal kecil tapi mempengaruhi atau benar atau tidaknya bacaan Al-Qur'an kita walaupun tidak sampai merubah makna. Baik. Ya, saya ulangi lagi, perhatikan ya, dijaga betul ya gunahnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. 1 2 3. Innal ladzina salihati lahum jannatun ya, kira-kira jujur kuat apa enggak? Oke, baik, kalau enggak kuat ya kita berhenti di tajri ya. Oke, perhatikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri. Coba. tajri min tahtihal anhar. Coba. Zalikal fawzul kabir. Kabir, roknya tarqiq ya, tipis. Kabir gitu ya. Jangan kabir. Salah aja. Ya. Mentang-mentang yang tadi tebal, ini ditebalin juga. Ya, tadi kan anhar. Ini kabir. Ikutan salah ya. Itu penyakitnya pembaca Quran itu. Ya, ketika kita tahsin Quran, wah enak juga ditebal-tebalin ya. Ternyata salah ya. Jangan menebalkan yang tipis, menipiskan yang tebal. Salah ya, di dalam ilmu Al-Quran tidak boleh. Sama seperti nggak boleh memanjangkan bacaan yang pendek. Contoh di dalam surah Yasin ada sebuah ayat, wa innaka laminal mursalin. Ada ayat itu? Ayat berapa itu? Ya. Itu lamnya yang saya mau tanyain, lamnya panjang apa pendek? Wa innaka laminal mursalin atau wa innaka laminal mursalin. Lamnya panjang apa pendek? Pendek ya? Pendek. Wa innaka laminal, gitu ya bacanya, laminal mursalin. Artinya apa? Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah betul-betul bagian dari utusan Allah. Kalau lamnya pendek artinya benar. Coba kalau kita panjangin, wa innaka laminal mursalin. Kita panjangin aja 2 harokat. Tadinya dibaca laminal, ini dibaca laminal. Artinya jauh jamaah. Kalau kita panjangin artinya dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad bukanlah bagian dari Rasul. Kira-kira sesat apa enggak itu? Sesat itu, cuma manjangin 2 harokat saja.
Maka penting banget, siapa bilang tahsin nggak penting? Karena akan mempengaruhi makna di dalam Al-Quran. Contoh lain, surah Ibrahim ayat 7 berbicara tentang masalah jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat. La in syakartum lamnya pendek apa panjang? Pendek ya. La in syakartum la tapi kalau kita baca panjang artinya beda. Kalau tadi artinya jika kalian bersyukur sungguh, lam tuh kalau pendek, jamaah rahimakumullah, kalau ada lam berharokat fathah ditemukan di dalam hadis dan Al-Quran, itu pasti artinya sungguh, artinya taukid benar-benar. Tapi kalau dibaca pendek la gitu. Tapi kalau kita baca panjang la itu artinya tidak. Maka kalau kita panjangin tadi ayat tadi la azi artinya jika kalian bersyukur aku tidak akan tambah. Kira-kira maknanya jauh berbeda nggak? Jauh berbeda. Ya, itulah pentingnya ya kita nggak boleh memanjangkan bacaan yang pendek. Oke, baik kita lanjutkan. Inna batasha rabbika lasyadid. Coba. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu ya, hu ya itu dibaca panjang 2 harakat. Namanya mat apa masih ingat? Innahu itu mat apa namanya? Di antara jamaah ada yang masih ingat pernah saya sampaikan? Matsilah qasira ya. Jadi matsilah dibagi 2, ada matsilah qasira, ada matsilah tawilah. Ya, kaitannya matsilah itu adalah berkaitan tentang masalah hak dhamir. Ya, hak dhamir hu bisa juga dibaca hi. Kalau enggak hu dibaca hi, bihi. Lahu. Maka kalau menemukan itu, maka itu sudah dipastikan hu-nya dibaca panjang 2 harakat. Kalau setelahnya ada hamzah, maka dibaca 4 sampai 5 harakat yang disebut matsilah tawilah. Bedanya di situ jamaah rahimakumullah. Kalau di depan hu atau hi hak dhamirnya tidak terdapat hamzah, maka itu matsilah qasirah. Ya, qasirah artinya pendek. Contoh di sini innahu itu matsilah qasirah. Tapi kalau setelah hak dhamirnya ada hamzah, maka itu matsilah tawilah, panjangnya 4 sampai 5 harakat. Contohnya bagaimana? Banyak ya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir gimana bunyinya? Ayo yang hafal, kan barang siapa yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 pertama, 10 terakhir, maka insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Masa nggak mau jamaah? Apalin 10 pertama, 10 terakhir. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jum'ah atau di hari Jum'ah, maka dia akan disinari cahaya dengan Jumat berikutnya. Bersinar terus. Berarti kalau sinar itu maksudnya kias.
hidupnya bakal berkah, hidupnya bersinar, istrinya bersinar, anaknya bersinar, hartanya bersinar. Maksudnya apa Ustadz harta bersinar? Hartanya berkah, enggak harta gelap. Kalau harta gelap, hartanya nggak bakal berkah. Apakah keberkahan itu terkait masalah banyak tidaknya? Enggak. Belum tentu harta banyak berkah. Banyak juga harta sedikit tapi berkah. Kita milih harta banyak tapi berkah, itu yang kita senang. Itu kan manusia begitu, betul nggak? Iya. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan ya ayat berikutnya. Wa huwal ghafurul wadud. Coba. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Hati-hati ya kaf itu dia harus sedikit ada keluar nafas ya. Jangan tak ya, jangan kita baca, jangan nafas kita tertahan ya. Maka kalau kita baca takbir ya Allahu itu salah ya. Yang betul Allahu ya, Allahu ada tapi pun tidak boleh berlebih. Allahu akbar, salah. Sesuatu yang berlebihan salah ya, nggak baik ya. Yang tadinya benar menjadi salah. Jamaah rahimakumullah. Jadi di sini ayat 19, balil ladzina kafaru fi takdzib. Coba. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Coba. Wallahu iya, di situ ada ya miu ditahan dulu ya, idgham bi gunnah. Kemudian ada wara 4 sampai 5 mad wajib muttasil, sama dengan tadi wassama, itu sama tuh ya. Waraihim ditahan ya, mim sukun bertemu mim idgham mimi. Nama lainnya ayo yang nyatet, yang ingat. Idgham mimi nama lainnya mutamasilain, terus apa lagi? Mislain, terus idgham misli. Yang terakhir mislain. Ya, kemudian yang terakhir idgham syafawi. Ya, ingat ya, harus ingat tuh. Idgham mimi, idgham mutamasilain,
idgham mislain, idgham misli, sama idgham syafawi. Oke, baik. Ya, kita ulang, coba perhatikan ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Coba. Wallahu bal huwa Qur'anun majid. Ya, ra-nya tebal. Quran. 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 Jangan Quran. Quran. Salah ya. Jangan bal huwa Quran, salah. Tapi ra-nya tebal ya. Bal huwa Qur'anun majid. Coba. Bal huwa Qur'anun fi lawhim mahfuz. Itu gimana za ya? Za itu tempat keluarnya di mana? Lidah. Ra'sul lisan, ya, ra'sul lisan, ujung lidah yang menyentuh gigi atas, ya, menyentuh gigi atas. Jadi fi lauhim mahfuz. Wah, langsung nyentuh ya, mahfuz. Ya, langsung nyentuh ke, dan harus tebal. Itu bedanya dengan zal. Kalau zal seumpama andaikan za itu kita ganti sama huruf dal. Mahfuz. Beda ya? Posisi kita tidak terlalu maju. Ya. Kalau zal mahfuz. Kalau zal ya. Kalau ini apa? Za. Mahfuz. Nah, ya, coba ya, ulang lagi ya. Fi lauhim mahfuz. 1 2 3. Fi lauhim mahfuz. Jangan gini ya. Mahfuz. Ya. Mahfuz. Ya. Nah, nanti kita harus satu-satu kayaknya nih ya. Supaya perhatikan. Jadi jangan sampai salah. Nanti banyak imam-imam nih bacanya zal, bacanya zai, mahfuz. Nah, salah. Ada yang paling parah lagi, mentang-mentang yang lain tadi dipantulin juga ya. Fi lauhim mahfuz. Gitu. Salah ya. Jadi usus ayat terakhir ini tidak dipantulkan karena hurufnya dha, ya, huruf dha. Ya. Ya, oke. Baik jamaah rahimakumullah. Ya, baik, silakan.